Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Perempuan di klinik bersalin, karya dari Rianti_Ing. Sudut pandang dari Bidan Dewi. Setelah selesai makan dan mencuci peralatan bekas makan, aku mohon izin pada ayah dan ibu untuk masuk ke kamar terlebih dulu. Tak ikut mengobrol dengan mereka, seperti kebiasaan kami selama ini. Aku merasa sangat lelah dan mengantuk. Mata ini terasa berat untuk dibuka. Segera aku merebahkan diri di atas kasur sambil merentangkan kedua tangan. Terasa sangat nyaman. Aku memandang langit-langit kamar, dan pikiranku pun melayang, mencoba mengingat kembali semua kejadian yang telah kualami. Melintas diingatan saat aku mencari di mana klinik bersalin Kencana berada, menyusuri jalanan yang sepi, dan tak ada satu orang pun yang tahu lokasi klinik bersalin itu berada. Ketika aku bertanya pada mereka yang kujumpai di jalan, sama sekali tak pernah menyangka sebelumnya aku akan berada di klinik bersalin Kencana. Sebuah klinik bersalin yang disalahgunakan fungsinya menjadi klinik aborsi ilegal yang ternyata sudah tidak ada karena dibakar massa beberapa tahun yang lalu. Pantas saja, klinik bersalin tersebut letaknya jauh dari keramaian. Tentu agar tak ada orang yang tahu akan keberadaan klinik bersalin itu, selain orang-orang tertentu saja yang mempunyai kepentingan dengan pekerjaan haram yang dilakukan di dalam klinik bersalin tersebut. Tak pernah terpikirkan sebelumnya olehku akan berada di bekas reruntuhan klinik bersalin Kencana, bertemu dan berkomunikasi dengan makhluk yang sudah berbeda alam, seperti sedang berada di dalam alam mimpi. Tapi ternyata sebuah kenyataan. Semua kejadian yang aku alami selama 1 minggu di klinik bersalin itu, bertemu dan berkomunikasi dengan Bu Anggi, sang pemilik klinik bersalin Kencana, begitu juga dengan Bidan Eka dan Bidan Ara, Suster Evi, Bi Ratmi, dan beberapa orang pasien klinik bersalin itu, yang semuanya ternyata sudah meninggal. Aku merinding dan bergidik saat mengingat lagi semua kejadian itu. Senyuman mereka yang seakan menyimpan misteri sungguh sangat mengerikan. Aku memejamkan mata, berharap segera dapat tertidur dengan nyenyak, melepaskan semua penat yang kurasakan. Beberapa menit berlalu, tapi mata ini tak juga bisa terpejam. Aku kemudian beranjak dari tidur dan duduk di tepi ranjang. Aku mengarahkan pandangan ke sekeliling penjuru kamar. Mataku tertuju pada koran yang ada di atas meja belajar. Aku mengambil koran tersebut, membaca tanggal terbit yang ada di pojok atas sebelah kiri. Sudah 4 tahun yang lalu, tapi kenapa aku bisa tak melihatnya waktu itu? Begitu juga dengan Sinta. Padahal kami berdua melihat dan membacanya bersama saat itu. Teringat kembali kejadian hari itu ketika seseorang memberikan sebuah koran berisi iklan lowongan kerja saat aku dalam perjalanan menuju ke rumah Sinta. "Mbak, ini ada lowongan kerja. Barangkali saja mbaknya berminat," kata seorang perempuan berambut panjang terurai. Entah dari mana datangnya dia, aku tak memperhatikan. Tiba-tiba saja perempuan itu sudah berdiri di dekatku. Dia lantas memberikan sebuah koran kepadaku. Aku tak melihat wajah perempuan itu dengan jelas karena sedang fokus menerima telepon dari Sinta. Sinta memberitahu harus ke arah mana aku melanjutkan perjalanan. Oleh karenanya, aku tak begitu memperhatikan perempuan itu. Memang baru pertama kali aku ke rumah Sinta. Setelah melewati pemakaman umum, "Kamu ambil jalan yang ke arah kiri," pesan Sinta begitu di seberang sana. Namun ketika sudah sampai di pemakaman umum, jalan yang ke arah kiri ternyata ada 2, dan aku tak tahu harus mengambil arah yang mana. Maka dari itu, aku menelpon Sinta kembali untuk memastikan kalau tak salah arah. Setelah selesai menelpon Sinta, aku mencari perempuan yang memberi koran tadi, tapi dia sudah tidak ada.
Entah kemana dia pergi, aku sama sekali tak melihatnya. Entah kenapa tiba-tiba aku merinding. Bulu kuduk di leher dan kedua tangan berdiri setelah memastikan bahwa perempuan tersebut memang sudah tidak ada di sekeliling makam. Buru-buru aku menyalakan mesin sepeda motor dan bergegas menjalankannya menuju ke rumah Sinta. Sekitar setengah jam kemudian, sampailah aku di rumah Sinta. Sebuah rumah minimalis bergaya modern. Terdapat taman mungil di halaman rumah itu dengan bermacam jenis bunga yang tumbuh di sana. Mawar, anggrek, melati, bunga kertas, dan masih banyak lagi. Sungguh sangat indah dipandang serta memberikan kesan asri dan sejuk. Sinta telah menungguku di teras depan rumahnya. Kami langsung masuk ke ruangan dalam. Tak ada orang lain di rumah itu, hanya Sinta sendiri. Dia memang anak tunggal, sama seperti aku. Kedua orang tua Sinta belum pulang dari bekerja. Mereka adalah ASN di sebuah instansi pendidikan. Aku dan Sinta memang bersahabat sejak kecil. Dulu, keluarga Sinta tinggal di dekat rumahku. Kami selalu bermain bersama. Aku sering datang ke rumahnya. Dari SD sampai SMA, kami bersekolah di sekolah yang sama. Saat kelas 2 SMA, Sinta beserta keluarganya pindah rumah, dan aku belum pernah main ke rumah Sinta yang baru. Ketika masuk kuliah pun, kami diterima di sebuah poltekkes yang sama, dan kembali mengambil jurusan yang sama pula, jurusan kebidanan. Kami lantas mengobrol dengan asyik. Tak lupa aku bercerita tentang perempuan yang memberiku sebuah koran ketika berada di pemakaman umum di sela-sela obrolan kami. Aku melihat Sinta mengernyitkan kening, seperti merasa heran saat aku bercerita tentang hal itu padanya. Aneh, padahal jarang sekali ada orang yang berjalan kaki melewati pemakaman umum itu. Bahkan hampir tidak pernah ada, karena memang tidak ada rumah di daerah situ. Dan lokasi makam di sana kan emang jauh dari manapun. Jadi orang yang lewat sana udah pasti naik kendaraan, kata Sinta sambil melihat-lihat koran yang aku bawa. Oh iya? Mungkin kebetulan perempuan itu sedang ada keperluan di sekitar makam, sahutku tanpa merasa curiga sedikit pun. Tapi dari mana dia tahu kalau kamu sedang cari kerja, Wi? Tanya Sinta seraya menatapku. Aku diam. Dalam hati aku membenarkan ucapan sahabatku itu. Betul juga apa kata Sinta. Dari mana perempuan itu tahu kalau aku sedang mencari pekerjaan? Entahlah Sin, mungkin juga hanya kebetulan saja, jawabku asal. Sinta manggut-manggut. Bisa jadi sih. Terus apa kamu tetap akan melamar pekerjaan di klinik bersalin kencana itu, Wi? Tanya Sinta setelah selesai membaca info lowongan kerja yang aku tunjukkan padanya. Iya Sin, aku mau nyoba melamar kerja di sana. Besok pagi aku akan nyari alamat klinik bersalin itu. Kamu sendiri bagaimana? Apa mau ikut sama aku besok? Enggak ah Wi, terlalu jauh tempatnya dari rumahku. Aku ndak akan berani pulang kalau waktunya dinas sore. Soalnya kan harus lewat pemakaman umum. Hi, serem, jawab Sinta sembari bergidik. Ya sudah, kalau gitu besok pagi aku berangkat sendirian aja, kataku. Kami kemudian melanjutkan mengobrol. Menjelang waktu asar, aku pamit pulang. Saat sepeda motor yang aku kendarai mendekati pemakaman umum, entah kenapa perasaanku sangat tidak enak. Aku merinding tiba-tiba. Sejenak diri ini merasa agak ragu, tetap melanjutkan perjalanan atau tidak. Akhirnya aku memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan, karena aku harus sampai di rumah sebelum waktu maghrib tiba. Ketika mendekati lokasi pemakaman, aku mempercepat laju sepeda motor. Diri ini ingin segera melewatinya. Tapi entah kenapa, sepeda motorku terasa sangat berat, seperti ada beban yang sedang aku bonceng. Aku tak berani untuk menengok ke belakang. Diri ini hanya berharap agar segera bisa cepat keluar dari lokasi pemakaman umum itu, atau setidaknya ada orang yang juga melewatinya. Tiba-tiba, perempuan berambut panjang yang memberi koran tadi pagi sudah ada di depanku. Spontan aku mengerem dengan mendadak. Entah dari mana datangnya dia, seketika jantungku berdetak lebih kencang. Namun aku berusaha untuk tetap tenang. Sudah mau pulang toh enggak? Jangan lupa besok datang ke klinik bersalin kencana, ucap perempuan misterius itu. Sekilas, kulihat wajahnya dingin,
tanpa ekspresi. Perlahan dia tersenyum, tapi terlihat senyumnya itu sangat mengerikan. "Iya, terima kasih infonya ya," jawabku sambil berusaha menghidupkan mesin motor lalu melaju dengan kecepatan tinggi. Aku tak lagi menoleh ke arah belakang. Sepeda motor aku bawa ngebut sekencangnya. Perempuan misterius itu benar-benar membuatku merasa takut. Dengan nafas yang tersengal dan jantung yang terasa hampir copot, akhirnya sampai juga aku di rumah. Segera aku membuka helm dan memasukkan motor ke dalam garasi. Ibu sedang memasak di dapur untuk makan kami nanti malam. Sementara ayah belum pulang dari toko. Mungkin sebentar lagi. Setelah mencium tangan ibu, aku segera masuk ke dalam kamar. Kemudian mandi dan berganti pakaian pada malam harinya. Setelah selesai makan malam, saat kami, aku, ayah dan ibu sedang berbincang di ruang tengah seraya menonton acara TV, aku memberitahu pada ayah dan ibu tentang info lowongan kerja yang ada di koran itu. Aku meminta izin pada mereka kalau besok pagi akan mendatangi klinik bersalin kencana untuk melamar pekerjaan di sana. Dan ayah serta ibu pun mengizinkan. Aku lalu mempersiapkan semua berkas persyaratan yang diminta oleh pihak klinik bersalin kencana. Setelah semua berkas persyaratan telah selesai aku siapkan, diri ini pun segera beranjak tidur karena malam sudah semakin larut. Pada keesokan harinya, aku terbangun saat samar-samar mendengar suara azan subuh berkumandang. Meskipun sedang tidak sholat, aku membiasakan diri untuk tetap bangun saat subuh. Ibu yang mengajarkan hal itu. Beliau bilang, bangun saat subuh itu sangat baik untuk kesehatan badan dan otak. Aku segera pergi mandi dan berpakaian rapi. Kemudian menyiapkan ulang apa yang akan dibawa hari ini. Setelah semua berkas siap, aku masukkan ke dalam sebuah map plastik agar lebih aman. Hari ini aku berencana akan mendatangi klinik bersalin kencana untuk melamar pekerjaan di sana. Semoga saja aku bisa diterima bekerja di klinik bersalin itu. Doaku dalam hati. Pukul 7 tepat, aku berpamitan pada ayah untuk berangkat ke klinik bersalin kencana. Ibu sedang pergi ke pasar seperti biasanya setiap hari. Tapi aku sudah pamit tadi sebelum ibu berangkat. Hampir 1,5 jam dalam perjalanan, tapi aku belum juga sampai tujuan. Beberapa orang yang aku tanya di mana lokasi klinik bersalin kencana berada, mereka semua menjawab tidak tahu. Aneh, aku membatin sambil melanjutkan perjalanan. Jalanan yang aku lewati mulai sepi. Jarang terlihat kendaraan yang melewati jalan itu. Sampai pada akhirnya, aku tiba di sebuah pertigaan. Di pinggir jalan itu, ada sebuah papan nama bertuliskan klinik bersalin kencana. Aneh sekali menurutku. Sebab jalan yang menuju ke klinik itu masih berupa jalan tanah dan hanya sebuah jalan setapak yang sempit, tak lebih dari 1 meter lebarnya. Di kiri dan kanan jalan berupa semak belukar. Aku sempat merasa ragu, apakah tetap melanjutkan atau berbalik arah saja. Namun akhirnya, aku memutuskan untuk meneruskan perjalanan. Setelah menimbang beberapa saat, 1/2 jam kemudian, sampailah aku di depan sebuah bangunan yang cukup besar dan megah. Dalam penglihatanku saat itu, aku tak menyangka jika ternyata klinik bersalin yang kudatangi adalah sebuah klinik ilegal yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan praktek aborsi. Aku baru teringat sekarang kalau saat itu aku tak sekalipun membaca doa ataupun berzikir, padahal aku sedang dalam keadaan datang bulan. Pantas saja aku tersesat di tempat yang sangat menyeramkan itu. Bersyukur Allah masih melindungi sehingga aku masih bisa ditemukan dan kembali pulang ke rumah. Di sisi lain, dari cerita Pak Lurah kemarin, ada 2 orang dokter yang harus bertanggung jawab atas semua peristiwa yang terjadi di klinik bersalin kencana. Dan mereka berdua sudah dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Hingga sekarang pun mereka masih berada di dalam LP, Lembaga Pemasyarakatan. Aku tak habis pikir, ilmu yang mereka miliki, yang seharusnya mereka dedikasikan untuk membantu kepentingan orang banyak, malah disalahgunakan oleh Dr. Dian dan Dr. Susan. Hanya karena tergiur dengan kenikmatan dunia, mereka lalu gelap mata. Segala cara dilakukan untuk mendapatkan uang, bahkan dengan melakukan cara yang sangat keji.
membunuh janin yang tak berdosa. Entah sudah berapa banyak janin yang mereka aborsi. Saat pembongkaran tanah di dekat pohon bambu, terlihat begitu banyak tengkorak bayi yang terkubur di sana. Aku berencana akan menengok Dokter Dian dan Dokter Susan di penjara suatu hari. Aku ingin bertanya tentang banyak hal pada mereka berdua. Dan kita masuk ke bagian dari sudut pandang Pak Lurah. Pak Lurah bercerita, sejak ayah meninggal setengah tahun yang lalu, aku di sini Pak Lurah ya. Aku yang langsung menggantikan posisi beliau menjadi seorang lurah di desa Alang-Alang. Sebab semua masyarakat desa ini menginginkan agar aku saja yang menggantikan ayah. Tak perlu lagi diadakan pemilihan kepala desa. Ayah memang sangat dicintai oleh seluruh warga desa Alang-Alang. Semua kebijakan yang dibuat oleh ayah semata-mata memihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, mereka berharap aku pun bisa seperti ayah yang senantiasa bekerja untuk kepentingan warga. Di desa Alang-Alang ini, aku dilahirkan dan dibesarkan dari kecil hingga dewasa, menikah dan mempunyai keluarga. Aku tak pernah berpindah tempat tinggal. Hanya ketika kuliah saja selama 4 tahun, aku indekos di dekat kampus. Itu pun 1 minggu sekali, aku selalu pulang ke rumah. Entahlah, kenapa aku begitu sangat mencintai desa kelahiranku ini. Aku menikah dengan seorang gadis dari seberang yang sangat aku cintai, teman satu kampus, bernama Arum. Dari hasil perkawinan kami, lahirlah seorang anak perempuan yang kami beri nama Sekarsari. Anggaplah sudah kebahagiaan kami sebagai keluarga kecil. Sekar tumbuh menjadi anak yang sehat, cantik, pintar dan lucu. Aku dan Arum sangat menyayanginya. Tapi kebahagiaan yang kami rasakan tak berlangsung lama. Ketika Sekar berusia 5 tahun, istriku, Arum, meninggal dunia. 1 bulan setelah kepergian ibuku, neneknya Sekar. Sejak saat itu, aku sendiri yang mengasuh dan membesarkan Sekar, dibantu oleh Bitung, asisten rumah tangga yang bekerja di rumahku sejak aku masih kecil dulu. Sekar tumbuh menjadi gadis yang lincah dan periang. Aku sengaja tidak mencari ibu pengganti untuk Sekar, selain karena aku masih sangat mencintai mendiang Arum, istriku. Pekerjaanku di kantor sebagai lurah juga menuntutku perhatian ekstra. Sebagai seorang kepala desa, Giri ini mempunyai keinginan meneruskan semua kebijakan yang dibuat oleh mendiang ayah untuk memajukan desa kelahiranku, memakmurkan semua warga desa, dan mensejahterakan seluruh warga di wilayah kerjaku. Banyak orang yang bilang kalau aku gila kerja. Mungkin saja anggapan mereka itu benar, sebab aku emang terlalu mencintai pekerjaanku sebagai lurah di desa Alang-Alang. Bahkan aku seringkali menomorduakan Sekar, putri sematawayang kami, saat aku harus memilih antara pekerjaan atau anak. Ketika Sekar sudah SMA, aku sering mendapat laporan dari Bitung kalau Sekar sering terlambat pulang. Bahkan beberapa kali dia pulang larut malam. Tapi aku tak menanggapi laporan Bitung itu dengan serius. Mungkin Sekar memang sedang butuh liburan bersama kawan-kawannya. Begitu pikirku. Pak, ada waktu ndak? Sekar ingin cerita. Tanya Sekar suatu hari. Dia memandangku dengan penuh harap. Saat itu aku tengah sibuk dengan pekerjaan kantor. Aku melihat Sekar sekilas, lalu kembali melanjutkan pekerjaan. Ada yang ingin Sekar katakan, Pak, ucapnya lagi. Dia kemudian duduk di depan meja komputerku. Sekar, kamu bisa lihat kan kalau Bapak sedang sibuk sekarang. Lain kali saja ya ceritanya. Jawabku, tetap tanpa menoleh ke arahnya. Sekar diam. Dia lalu beranjak dari tempat duduknya dan berlalu dari hadapanku. Tak lama kemudian terdengar pintu ruang kerjaku ditutup oleh Sekar, dan aku kembali melanjutkan pekerjaan. Sejak saat itu, tak pernah lagi Sekar mau berbicara padaku. Dia hanya mencium tanganku saat aku pulang dari kantor, kemudian masuk lagi ke kamarnya. Tak pernah lagi Sekar mau makan bersamaku. Aku menanyakan pada Bitung, kenapa Sekar seperti itu? Tapi Bitung hanya menggelengkan kepala, tanda dia juga tidak tahu. Singkat cerita, sudah beberapa hari aku tak melihat Sekar di rumah, tak menyambut dan mencium tanganku saat aku pulang dari kantor. Seperti biasa yang dia lakukan. Awalnya aku mengira kalau dia ada di dalam kamar. Aku juga tak bertanya pada Bitung.
Kesibukan pekerjaan di kantor kelurahan telah membuatku lupa kalau aku mempunyai seorang anak gadis yang sedang beranjak dewasa dan membutuhkan perhatian ekstra dari orang tuanya. Terakhir aku melihat Sekar 4 hari yang lalu. Ternyata hari itu adalah hari terakhir aku melihat putri sematawayangku. Waktu itu, sepulang dari kantor, Sekar mencium tanganku seperti biasanya. Dia memakai baju daster. Aku merasa sedikit heran. Tak biasanya Sekar memakai daster, tapi aku tak menanyakan hal tersebut. Kulihat wajahnya agak murung, seperti ada yang sedang dia pikirkan. Meski dia berusaha untuk tersenyum, dia kelihatan pucat. Mungkin sedang tak enak badan, begitu pikirku. Dan bodohnya aku tak bertanya pada Sekar apakah memang dia sedang sakit. Setelah itu Sekar kemudian masuk lagi ke dalam kamarnya. "Sekar kemana ya, Bi?" tanyaku pada Bitum. Setelah selama 4 hari, aku tak melihatnya. Tak mencium tanganku setiap aku pulang kerja, seperti biasanya. "Bibi juga ndak tahu, Pak. Sudah 4 hari non Sekar ndak pulang," jawab Bitum, membuatku tiba-tiba merasa khawatir. Aku yang biasanya tak perhatian pada Sekar, entah kenapa saat itu begitu merasa takut kehilangan. Dan yang membuat aku bertambah khawatir, aku tidak tahu siapa saja teman Sekar yang bisa dihubungi. Bitum juga tidak tahu. Ketika aku bertanya padanya, hari itu sampai menjelang pagi aku dan Bitum menunggu Sekar pulang. Aku betul-betul merasa cemas akan keadaan dirinya. Tapi Sekar tidak juga pulang. Aku lantas menghubungi pihak sekolah. Mereka bilang Sekar sudah 5 hari tidak masuk sekolah. Dia berkirim surat dengan mengatakan kalau dirinya sedang sakit. Baru sekali itu aku merasa sangat bersalah pada Sekar. Aku menyesal sekali dengan sikap yang selama ini tak begitu memperhatikannya. Padahal bukan sekali 2 kali Sekar minta sedikit waktuku untuk mendengarkan ceritanya. Dia hanya sekedar ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin dia tak bisa memikirkan sendiri. Dia ingin berbagi denganku sebagai orang yang dianggapnya bisa membantunya memecahkan masalah yang sedang dia hadapi. Tapi Sekar harus menelan rasa kecewa, sebab aku malah tak peduli padanya. Aku benar-benar merasa sangat bersalah telah mengabaikan kepentingan Sekar, anak perempuanku satu-satunya. Di lain hari, kecemasan dan kekhawatiranku tentang Sekar terjawab hari itu setelah 5 hari aku tak melihatnya. Beberapa orang warga desa alang-alang membawa Sekar ke rumahku dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Pakaian yang dia kenakan penuh dengan darah. Warga desa menemukan Sekar tergeletak di sekitar lokasi perkebunan singkong. Tentu saja aku sangat terkejut menerima kenyataan ini. Anak gadisku yang hilang selama 5 hari ditemukan sudah menjadi mayat. Seketika tubuh ini menjadi lunglai tak berdaya. Aku menangis di sisi jenazah putri sematawayangku itu. Tapi, tunggu dulu. Aku melihat ada hal yang aneh dengan kematian Sekar. Kenapa mayat Sekar ditemukan warga di lokasi perkebunan singkong? Apa yang sebenarnya sudah dia lakukan di sana sebelum meninggal? Dengan siapa dia di perkebunan singkong itu? Bermacam pertanyaan singgah di kepala. Aku melihat sekujur tubuh Sekar. Masih ada darah segar yang mengalir dari balik bajunya, tepatnya di kedua kakinya bagian atas. Semula aku mengira Sekar telah dibunuh oleh seseorang. Segera aku menghubungi dokter puskesmas untuk memeriksa mayat Sekar. Dan dari keterangan dokter itu, aku mendapatkan informasi kalau ternyata Sekar meninggal karena keguguran. Dia mengalami pendarahan dan kehabisan banyak darah. Bagai disambar petir di siang hari aku mendengar keterangan dari dokter puskesmas tersebut. Sekar keguguran? Bukankah itu berarti Sekar sedang hamil? Kenapa aku tak pernah mengetahui hal itu? Teringat kembali saat beberapa kali Sekar meminta aku sedikit waktu untuk mendengarkan ceritanya. Apakah hal ini yang ingin dia ceritakan padaku? Aku menangis sambil memeluk erat tubuh Sekar yang sudah menjadi mayat. Kini hanya tinggal penyesalan besar yang aku rasakan. Kehilangan anak sematawayang tanpa aku melihat saat dia meninggal. 2 hari setelah Sekar dimakamkan, datang seorang perempuan muda berumur sekitar 20 tahun ke kantor kelurahan desa Alang-Alang.
di mana aku menjabat sebagai lurah di sana. Perempuan itu bernama Arini. Dia seorang bidan. Setelah memperkenalkan diri, bidan Arini lalu memberitahukan padaku jika di wilayah desa Alang-Alang ada sebuah klinik bersalin, namanya Klinik Bersalin Kencana. Lokasinya berada di perkebunan singkong. Bidan Arini menduga kalau klinik bersalin tersebut adalah sebuah klinik aborsi ilegal. Bidan Arini mengetahui klinik bersalin itu ketika dia akan melamar pekerjaan di sana. Dan pemilik klinik bersalin tersebut memberitahu pekerjaan seperti apa yang harus dia lakukan dengan gaji yang lumayan besar. Tetapi bidan Arini tidak bersedia menerima tawaran pekerjaan itu sebab dia masih mempunyai pikiran yang waras dan hati nurani untuk melakukan perbuatan keji dengan membunuh janin yang tak berdosa. Oleh karena itu, bidan Arini segera melaporkan tentang keberadaan klinik aborsi tersebut kepadaku sebagai penguasa wilayah desa Alang-Alang. Saya mohon kepada Pak Lurah sebagai penguasa wilayah desa Alang-Alang agar bisa menertibkan keberadaan klinik bersalin Kencana itu, Pak. Sebab jika dibiarkan klinik bersalin tersebut tetap membuka praktik, saya khawatir akan makin banyak bayi-bayi yang tak berdosa dibunuh secara keji dan kemungkinan pergaulan bebas akan semakin merajalela. Akan semakin banyak gadis yang hamil di luar nikah karena mereka tak perlu merasa khawatir lagi sebab sudah diberi fasilitas untuk menggugurkan kandungan jika terjadi kehamilan. Sebelumnya saya minta maaf, bukan maksud saya mendikte Pak Lurah sebagai tenaga kesehatan. Saya hanya merasa prihatin saja, Pak. Ilmu yang seharusnya digunakan untuk mengabdi dan menolong sesama malah disalahgunakan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, kata bidan Arini dengan panjang lebar. Aku mendengarkan cerita bidan Arini seraya mengerutkan kening, mencoba mengingat sesuatu, sebab barangkali saja aku yang lupa. Sebuah klinik bersalin berada di wilayah kerjaku. Seingatku, selama menjadi lurah di desa ini, tak pernah ada orang yang mengajukan permohonan untuk mendirikan sebuah klinik bersalin. Apalagi berlokasi di perkebunan singkong. Aku mengucapkan terima kasih atas informasi yang telah bidan Arini berikan. Aku berjanji akan mendatangi klinik bersalin Kencana tersebut dalam waktu dekat. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas informasinya, Mbak Arini. Saya akan mendatangi klinik bersalin Kencana tersebut secepatnya, kataku, sebelum bidan Arini meninggalkan kantor kelurahan. Setelah bidan Arini pamit pulang, aku teringat akan Sekar. Bukankah waktu itu dia juga ditemukan oleh warga desa tergeletak di lokasi perkebunan singkong? Dan ketika itu, dia dalam keadaan sudah meninggal karena pendarahan. Apakah dia baru saja melakukan aborsi di klinik bersalin itu? Aku membatin. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Sambil nungguin kelanjutannya, teman-teman bisa mampir dulu ya. Ada cerita santet, itu di layar akhir. Tinggal disentuh saja, nanti akan langsung otomatis masuk ke cerita tersebut. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin.